Okay, good evening everyone. Selamat malam. Selamat malam. Good. It's great to see your wonderful faces. The face of Daniel fasting, ya. Wajah-wajah Daniel semuanya. Walaupun nama lain-lain, tapi kelihatan Daniel di mata hidung saudara semuanya. Okay. Malam hari ini kita bicara bagian yang ketiga dari kemakmuran dengan tujuan ilahi. Bilang di kiri kanan, Tuhan punya tujuan untuk kamu dimakmurkan. Amen. Yes. Kesuksesan atau rasakan kesuksesan ketika kita mengandalkan kemurahan Tuhan. Experience success when you rely on God's favor. Saudara yang kasih, di dalam kemurahan Tuhan ada kesuksesan tanpa batas. In the favor of God, we will find successful or unlimited successful. Okay? Injil kasih karunia memiliki kuasa untuk mendatangkan penyediaan, kesehatan, kedamaian, dan ketenangan. Itulah berita Injil yang luar biasa. Kita awali dimulai dari perjanjian lama, bagaimana berita Tuhan mau. Ya. Deuteronomy chapter 8 verse 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, baca, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti kapan? Sekarang ini. Untuk meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Kapan saudara? Come on. Allah memberikan berkatnya dan Allah memberkati dengan kekayaan sehingga dapat penuhi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi apa yang kita alami hari ini karena ada janji, bukan karena perbuatan baik kita. What we experience now because there was promises, covenant God made with Abraham. We are here now just to experience what is in the covenant was made. Jadi Allah memberkati kita karena ada janji. Haleluya. Mungkin beberapa orang berpendapat bahwa perjanjian ini mengacu kepada hukum Taurat. Maybe people think this is connecting to the law. This is not the law. This is the grace. Ini bukan hukum Taurat, tapi anugerah. Katakan anugerah. Come on. Grace. Namun berdasarkan garis waktu, Allah membuat janji ini kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebelum hukum Taurat itu ada, God make this covenant to Abraham, Ishak, and Yakub before the law is established. Janji ini sepenuhnya tanpa syarat dan semata-mata berdasarkan kesetiaan Allah. Amen. Janji ini berdasarkan apa? This promise based on the faithfulness of God. Dan saat ini di bawah perjanjian kasih karunia yang baru, kita juga menerima janji ini. This promise is completely unconditional and based on the solely on God's faithfulness. Today, under the new covenant of grace, we too receive the promises. Yeah. In Galatians chapter 3, 13 and 14, dalam Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah membebas kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ada kutuknya, saudara. Jadi kalau orang masih percaya hukum Taurat, dia berkutat dengan apa, saudara? Hukum. Okay? If people live under the law, they are enjoy the course of the law. Ya. Yesus telah menanggung kutuk hukum Taurat untuk kita dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 kita sama-sama baca. Kuat sama? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara,
Kuasa untuk memperoleh kekayaan ditetapkan dalam perjanjian kasih karunia dan pekerjaan salib yang telah selesai. The power to require riches is established in the covenant of grace and in the finished work of the cross of Jesus in the cross, on the cross. Berkat Abraham akan datang atas kita ketika kita menerima kasih karunia Allah kepada kita melalui iman kepada pekerjaan Yesus yang telah selesai. Pekerjaan Yesus yang bagaimana, saudara? Yang telah selesai. Jadi pekerjaan, pemberkatan, penggenapan janji Allah itu sudah selesai. Bilang di kanan kiri, berkatmu sudah selesai dibuat untuk kamu. Your promises of blessing already being done deal. Just for you, amen. Abraham blessing will come upon us when we accept God's grace towards us through faith in the finished work of Christ. Melalui iman kepada pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Bisa katakan bersama saya? Melalui iman, melalui pekerjaan Yesus yang bagaimana? Sudah selesai. Jadi iman adalah cara untuk kita mengambil. By faith, we can download, we can have access to the covenant of blessing that Jesus has made for us on the cross. Pekerjaan pemberkatan itu sudah selesai. The third John 1 to 2 Yohanes 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Beloved, I pray that you may prosper in all things, that be in health, just as your soul is prosper. Nah, sekarang kita temukan bahwa the block of the covenant blessing of God is not the devil, is not somebody, but the soul. Penghalang daripada menikmati janji berkat Allah adalah jiwa. Bilang kiri kanan, jiwamu harus baik supaya berkat bisa lancar. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Because when your soul is trouble, the blessing cannot come to you. Kalau jiwa kita gangguan atau kalau kita gangguan jiwa, mau yang mana? What is the right word? Yang benar yang mana, Ibu Guru? Gangguan jiwa atau jiwa yang terganggu? Jiwa yang terganggu, oke? Okay? Kalau gangguan jiwa is the crazy ya. Itu orang gila. Kalau jiwamu terganggu, itu masih kategori gila belum kelihatan, hidden crazy ya. Hidden crazy. Gila yang tersembunyi ya. Hidden crazy, secret crazy ya. Tentang ini istilah boleh ngerti atau tidak, ini karangan saja saudara. Nah saudara kan nggak sih, sama seperti jiwamu baik-baik. Dengan kata lain, katakan begini, kalau jiwa saya oke, berkat oke. 2, 3, come on. Oke, bilang orang di kanan kiri punya nama. Kalau jiwa ini sangat penting, saudara kekasih. Amin. When our soul is prosper, all the blessings smooth flowing through. Jadi artinya jalan berkat masuk ke dalam hidup kita dari roh tembus ke jiwa, baru masuk ke dompet. Dari mana saudara? Dari roh tembus jiwa masuk ke mana? Dompet. Bilang di kiri kanan kayak begitu. Dari roh, jiwa, dompet. Atau jasmani kita. Kita bisa mengalami kesembuhan dari roh, jiwa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. The cheerful heart, cheerful soul is like a medicine to bringing the healthy of the body. Tubuh yang sehat itu datang karena jiwa yang sehat. Saudara bisa tangkap dalam sini, kalau jiwa yang sehat, maka pasti berkat itu akan mengalir. Makanya kita mesti jaga kesehatan jiwa, bukan kesehatan jasmani saja, saudara. Jangan sampai sehat jasmani, jiwa terganggu, saudara. Oke, jadi sehat jasmani, sehat rohani. Ya itu ada istilah dulu saya di SD, apa tadi? Mensano in corpore sano, tuturi handayani. Oh itu slide. Beberapa orang menentang ajaran tentang kesehatan penyediaan, menyebutnya sebagai Injil kesehatan
dan kekayaan. Some people oppose the teaching on health and provision. They call it health and wealth gospel. That's not true. Itu adalah pelecehan. Tidak ada yang seperti itu. Hanya ada satu Injil, yaitu apa? Injil kasih karunia dan kedamaian. Hasil dari Injil kasih karunia adalah apa? Kebenaran, penyediaan, kesehatan, kedamaian, dan ketenangan. Coba kamu uangkan itu kira-kira berapa miliar? Ya. There is no such thing. There is only one gospel. The gospel of grace and peace. The result of the gospel of grace are righteousness, provision, health, peace, and rest. How much money can you compare to the peaceful of mind? Yeah? To the provision of health, to the righteousness that we receive. Jadi berkat itu tidak dapat diuangkan, walaupun di dalamnya bisa berupa uang. Amen. Saudara mesti mengerti ini. Jadi berkat itu bukan hanya uang. Kalau orang hanya, when people just reckon, they assume that money is a blessing, that's wrong. Wrong concept. Jadi di dalam berkat kemakmuran yang Tuhan berikan, secuil itu namanya uang. Tapi tanpa uang pun Anda masih bisa happy. Haleluya. The blessing is not just only finance, only just one dot, small dot. It's finance. It's finance. Yeah. But the great things are how the prosper of our soul. Mazmur 23 ayat 1, baca sama-sama 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. You see here? Jadi tidak ada istilah kekurangan. Ada banyak orang punya uang, tapi mereka masih punya. There are people with the money, but they lacking of the prosperity of the soul. Mereka punya uang yang banyak, tapi mereka ketiadaan kemakmuran jiwa. Tapi kalau kita memiliki kemakmuran jiwa seperti tadi dikatakan, bahwa Tuhan adalah gembalaku, haleluya, amen. Maka aku tidak akan kekurangan. Mazmur 34, Psalm 34. 9, baca, karena tidak akan kekurangan orang yang takut akan, for there will be no shortage of those who fear him. Ya. Tidak kekurangan. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang berlimpah akan diberikan orang ke dalam dadamu atau ribaanmu. Give and it will be given to you. People will give good measure, pressed down, shaken together, and abundantly into your bosom. Dapatkah kita melihat bahwa Tuhan ingin memberkati kita sampai sini? Can we see God wants to bless us? Dapatkah Anda melihat? Can you see? Bahwa Tuhan mau memberkati kita. Kasih tahu di kanan kiri. Hey, Tuhan mau memberkati. Hey. You have to see it. Ya. Tidak kekurangan. Amen. Jadi Dia ingin kita dipenuhi dengan berkat-Nya sehingga kita dapat menjadi saluran kasih-Nya kepada orang lain. He wants us to be filled with His blessing so that we can a blessing for others. Haleluya. Kita tidak perlu takut ketika kita mengambil langkah iman untuk menabur melalui pemberian kita menurut ayat itu tadi. Amen. Saat kita menyediakan diri untuk memberi dan menjadi berkat, persediaannya akan datang kepada kita dan melalui kita, dan kita akan diberkati dalam proses. As we make ourselves available to give and be a blessing, His provision comes to us and through us, and we will be blessed in the process. Saudara, dalam proses ini yang proses itu akan membuat kita beriman. Ya, kalau saudara main judi itu ambil dari orang lain. Main judi itu pasti ada yang kalah, ada yang untung, betul ya saudara? Pernah pengalaman itu kan? Waktu main joker dulu saudara nggak sih? 1000. Nah, betul kan? Judi, when we gambling, somebody lost and somebody prosper. That's not the biblical. Jadi itu tidak alkitabiah. But when God bless us, ketika Tuhan memberkati kita, tidak ada yang rugi, semuanya mendapatkan karena sumbernya dari Tuhan. When God bless us,
no one miss. All is blessed because the source of blessing is come from God. Jadi ketika kita menabur benih di rumah Tuhan, kita membuat dampak langsung ke dalam pemberitaan Injil. Jadi saudara lihat, kemakmuran ini punya tujuannya bukan hanya membuat kita senang-senang dan happy-happy saja, akhirnya kita menjadi berhala, tetapi tujuan daripada kemakmuran itu agar melalui saya, katakan melalui saya Injil diberitakan. Come on. Through the blessing come to us, the gospel will be spread to many people. Jadi ketika kita menabur di rumah Tuhan, kita membuat dampak langsung. When we sow in God's house, we make a direct impact in advancing the gospel. Okay? Salah satu cara pemindahan kekayaan dari orang berdosa atau orang yang tidak percaya kepada orang percaya dapat terjadi ketika orang tidak percaya itu diselamatkan. Ini jawabannya. 2 malam yang lalu saya berkata bahwa, dan kita baca ayat bahwa orang berdosa ditugaskan untuk apa? Masih ingat? Orang berdosa ditugaskan untuk apa? Come on? Mengumpulkan kekayaan untuk orang yang berkenan kepada Tuhan menggunakannya. Nah, sekarang how the transfer of the wealth from the sinner to the righteous, to the from unbeliever to believer, how? It's through salvation. It's injustice if we get somebody have wealth and he went or she went to the hell. Itu tidak adil kalau kita dapat kekayaan orang lalu dia masuk neraka. Betul saudara? Betul nggak? It's not fair. Itu tidak fair. Jadi malam ini kita mendapatkan jawaban bahwa cara transfer kekayaan dari orang berdosa kepada orang benar, yaitu orang berdosa itu harus bertobat. Caranya, you have to spread the gospel. Bagaimana spread the gospel? How you spread the gospel? We need finance. We need Lloyd. If Lloyd kan mui, saudara ngasih, we cannot go. If we broke, we cannot go. Saudara bisa tangkap di sini? Jadi gereja harus memulai sesuatu. Kita tidak bisa, seringkali kita berdoa, Tuhan kirimkan orang, Tuhan itu seperti hamba Tuhan sudah sampaikan, kayak orang berdosa datang. Tapi berapa banyak yang mau pergi dengan cara kita berdoa, kita memberi, dan kita beritakan. Dan saya percaya, orang-orang kekayaan ini, mereka akan saatnya nanti, mereka akan menerima Injil Yesus Kristus. Kenapa? They may have with the old gold finance, triliun. Ya, mereka boleh punya uang emas berbagai macam, banyak segala macam. But remember one thing, they lack no soul prosperity. Mereka tidak punya kedamaian di dalam jiwa. Why? Because kedamaian atau soul prosper is starting when you accept Jesus as your personal life. Ketentraman jiwa dimulai dari saat orang menerima Tuhan Yesus. Waktu seseorang menerima Tuhan Yesus, mereka punya ketentraman. Jadi saya yakin Anda sudah benar-benar makmur. Amin. Coba taruh tangan dan katakan, kemakmuran saya melebihi kekayaan apapun di dunia ini. Come on. Yes. Sebab apa? Yesus sendiri berkata, apa gunanya engkau memiliki isi dunia? What for? You have the world, but you lose your soul. Okay? Jadi one way the transfer of the wealth from the unbelievers to believers can occur is when unbeliever are saved. Okay? Bagaimana? Yang mengerti bisa katakan amin? Amin. Jadi tugas kita sekarang menginjili orang-orang itu dengan kapasitas kita yang Tuhan berikan. Mulai dari doa, mulai pengaruh, lewat apa saja. Dan saatnya mereka akan beritakannya. Dan saya percaya orang-orang yang termasuk 9 naga di Indonesia, mereka akan, mungkin 1-2 sudah jadi Kristen, ada beberapa yang belum jadi Kristen. Tuhan akan selamatkan mereka paling utama. Amin. Paling utama kita pikirkan tentang keselamatan dan doakan. Kita lihat ayatnya di Roma chapter 10.
chapter 10, Roman chapter 10, 14, 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bagaimana mereka diutus? Kalau tidak ada yang biayai, mereka tidak bisa diutus. Kalau mereka diutus seperti ada tertulis bilang apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 15, ayat itu sangat jelas. 15. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Jadi saudara lihat, semuanya itu dimulai dari gereja. Gereja kitalah yang Tuhan makmurkan. Lalu dari kita bagikan itu kepada orang lain, lalu orang lain join lagi dengan kita, sehingga semakin hari semakin cepat, semakin besar, semakin meningkat, dan semakin luas. Amen. Keluaran 32, Exodus chapter 32, 1-4, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Saudara lihat Allah kecil kan? Yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, karena Musa di atas gunung ya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telingamu, istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Lalu seluruh rakyat itu menanggalkan apa? Anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Bayangkan pelecehan, karena Allahmu besar kan? Mereka samakan Tuhan dengan patung yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Apa artinya? What is the meaning? Iblis mengalihkan sumber daya kita ke tempat lain, sama seperti ia mengalihkan perhatian anak-anak Israel dengan menghasut mereka untuk membangun anak lembu emas saat Musa menerima perintah Tuhan untuk membangun kemah pertemuan. Satan wants to divert our resources as well, just as he diverted the attention of the children of Israel by inciting them to build a golden calf when Moses received God's commands to build the tabernacle meeting. Exodus chapter 32, 1-4. Jadi saudara lihat, di sini kita melihat sebuah paradoks. Saudara masih ingat, bangsa Israel mendapatkan berkat berkelimpahan karena nubuatan. Betul ya saudara? Bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Mesir agar semua kekayaan itu dapat. Jadi mereka merampas, when they go out from the Egypt to the promised land, they come out with all the mighty wealth of the Egyptian, right? But in the desert, they turn it to be an idol. Tapi di dalam perjalanan, ketika mereka melewati proses, saudara ingat proses di padang gurun, mereka merubah kekayaan emas itu menjadi apa? Allah mereka. Apa relevansinya sekarang? Motor, mobil, rumah kita, harta kita, buku rekening bank kita, uang kita, tabungan kita, rumah kita, usaha kita, sawah, ladang kita, istri anak kita bisa menjadi lembu sapi. Emas. The idol that they built on the desert now is in the relevance of our life. Our money, our finance, our spouses, wives, children, our own job, our career, everything can be turned to be the idol. Kita lihat berapa banyak orang yang sudah diberkati. How many people they will bless? Now they got back to the desert. Mereka mati di padang gurun. Mereka diberkati, waktu disembuhkan mereka hilang. Waktu diberkati naik pangkat hilang. Waktu dapat, dulu masih rumah kontrakan, cinta Tuhan. Motor masih ojek, cinta Tuhan. Now they have their own facilities. Rumah sudah punya, motor sudah punya, tabungan sudah punya, anak istri semua sudah punya. But they left God. Tapi mereka tinggalkan Tuhan.
Bilang kiri kanan, awas berhala lembu. Lembu emas. Sudah tahu lembu emas itu apa? Kasih tahu 3 lembu emas itu di kanan atau kirimu. Hei, lembu emas itu apa? Karirmu, pekerjaanmu, anak satu-satumu bisa menjadi lembu emas. You only son can be your golden calf. Anakmu yang satu-satu itu bisa menjadi, atau ayahmu yang satu-satu bisa menjadi golden calf. Anakmu sakit kamu tidak peduli, tapi ayahmu sakit kamu pusing 7 keliling, kasih minum dia jamu tolak angin, jamu kuat segala macam. Bisa terjadi. Motormu rusak kamu pikiran karena belum selesai dibayar. Tapi kalau istrimu sakit kamu bilang, itu istri sendiri, no problem lah. Justru itu problem. Bagaimana? Ini yang harus kita waspada. We have to watch out. Because in the desert, kita setiap orang akan lewat padang gurun. Bilang kiri kanan, kamu akan lewati padang gurun hidup ini. We have to pass through the desert, spiritual desert of our life. You know? It's like no leaders. Kelihatannya tidak ada gembala. No leaders, no pastor, tidak ada pemimpin, tidak ada gembala, tapi ada berkat. No leaders, no pastor, but many blessing. Uang banyak, semua banyak, tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Kita menggunakan free will kita. We use our free will to build an idol and worship. Saudara lihat dari A kecil tadi, masih kan? A-nya kecil dirubah menjadi apa? A besar. Itu pelecehan. Menurut saya, lebih baik saya hidup apa adanya, tapi saya cinta Tuhan daripada saya hidup dengan segalanya, saya tinggalkan Tuhan. Amin. Toh kalau sampai Tuhan, bilang kira kalau sampai Tuhan berkati saya tetap cinta Tuhan. Kasih tahu ikan-ikan kayak begitu. When God bless me, I still love God. And if He just give me as I am, I will still love Him. Oke? Jadi saudara yang kasih, ini prinsip. Bilang tangan saya, buka tangan begini. Apapun terjadi, saya tidak akan berhala kepada dunia ini. Dunia inilah harta kita, semua kita. Semuanya itu akan habis. Nah, biasanya when we worship idol, it will impact our human relationship. Kalau kita sudah berhala kemewahan, kehebatan, kemakmuran, uang, harta, nama, jabatan, pasti mempengaruhi hubungan kita secara sosial. Betul saudara? Kita tidak datang ke keluarga yang rumah miskin. Betul atau tidak? Kita sudah sibuk karena kita alasan we have meeting in the hotel. Kami ada meeting di hotel. Kita tidak lagi pusing dengan orang yang pernah bantu kita. Dulu kita pernah pinjam dia punya motor gade BPKB. Sekarang kita selupa dia. Kenapa? Karena kita mobil tingkat 3, saudara kasih. Tingkat pertama itu ada gudang motor di bawah, saudara kasih. Yang mengerti bisa katakan amin. Bilang kiri kanan, tetap cinta Tuhan apapun terjadi. Kalau motormu rusak hari Minggu, saudara bikin apa? Tinggalkan itu motor, pakai ojek. Amin. Jangan sampai bapak betar perbaiki motor, maka motor tidak datang. Itu berhala, saudara kasih. Iya. Haleluya. 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 Ini makanan keras kok. Ketika kita menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan di akhir zaman ini, kita memposisikan diri kita untuk mengalami pemindahan kekayaan. Sekali lagi, ketika kita menyelaraskan diri kita dengan rencana Tuhan di akhir zaman ini, kita memposisikan diri kita untuk mengalami pemindahan kekayaan. When we align ourselves with God's plan for these end times, we position ourselves into experience the transfer of the wealth. Penyesuaian diri sekarang. Kita masuk ke dalam menyatukan diri kita dengan rencana Tuhan. Ketika kita memberikan persepuluhan, kita menghancurkan kecintaan terhadap uang. Wow. When we tithe, we destroy our love of money. Kenapa ini dikaitkan ke sana? Karena pada akhirnya, saudara lihat, semakin orang itu punya banyak, kecenderungan dia semakin punya perhitungan. Makanya Tuhan, the more you have, you may count with God, count with yourself when you want to bring. That's why the Lord teach us
how we pay tithe. When we tithe, we kill, we destroy the lover of money. Cara kita membunuh cinta uang adalah memberi perpuluhan. Kasih tahu di kiri atau kanan seperti itu. Kalau kita tidak bisa membunuh cinta uang dengan mulai membayar atau mengembalikan persepuluhan, kita sedang berada dalam tinggal bersama musuh. When we cannot pay tithe, we are living together with our enemies. Sudah lihat berapa banyak orang Kristen yang mereka tinggal bersama dengan musuh, dan musuh itu mengancam kesehatan mereka, hubungan mereka. Musuh itu mengancam bisnis mereka, kesehatan mereka. Lalu kita bilang Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan selalu mengasihi kita. Amen. Tapi kalau dalam sepatumu ada duri, jangan persalahkan perusahaan sepatu. Betul? When there are small things in your shoe, you never blame to the company of the shoe, right? You have to deal with your own shoe. Kalau ada persoalan di sepatu saudara, jangan bakar pabrik sepatu, betul? Bereskan di isi sepatu itu. Kalau Anda mengalami kekurangan, sakit, penyakit, masalah sana sini, jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan terlalu amat sangat baik. Satu hal yang tertinggal dari Tuhan, yaitu anugerahnya. One thing that left God in his life just is the grace. Hallelujah. Only his grace. Kekayaan yang tertinggal dari Tuhan adalah apa saudara? Anugerah yang berlimpah-limpah. Dan itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Mau kurang apa lagi? Yang kurang adalah bertobat. Kasih tahu di kiri kanan, yang kurang adalah bertobat. One thing that lack from us is repentance. When we repent, we doing the word of God, the flowing of the blessing smooth in our life. Hallelujah. Tuhan berjanji bahwa ketika kita memberikan persepuluhan, kita diberkati dengan kelimpahannya. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, God promised that when we tithe, we will bless with so much abundance that you won't have room to store it. Dalam bahasa Inggris bagus. Tuhan akan memberkati kita waktu kita membawa persepuluhan sampai tidak ada ruangan yang bisa simpan itu berkat. Come on. There is no room to occupy or to put all the blessing. Bayangkan, kalau kamu punya rumah hanya 3-4 kamar, berkat Tuhan itu bisa diisi di 40 kamar. Haleluya. When we tithe, kalau kita membawa persepuluhan. We only just speaking about tithe. But when we talking about how to give, free give. Bagaimana kalau kita bicara soal menabur, memberi dengan sukarela, itu lebih dasar lagi. Haleluya. Oke? Nah, next. Persepuluhan kita haruslah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ingat, dengan mengetahui bahwa Dia adalah sumber keyakinan kita, kekayaan kita, dan pribadi yang menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Our tithing should be a form of worship to God, knowing that He is the source of our wealth and the one who provides everything in our life. Selain memberikan persepuluhan, dari penghasilan kita, tanyakan kepada Tuhan, di mana lagi kita dapat menabur uang kita. In addition to tithing 10% of our income, ask God, well as you or God can show us how we can put our money to. Jadi saudara lihat, ini adalah cara Tuhan untuk menjaga kita agar kita keep safe. Ini cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Saudara percaya Tuhan tidak pernah memeras dari kita, amen? Tapi the Lord never force us or taking for us, never. He just give us the way of safety arrival in heaven. Dia memberikan kepada kita cara untuk tiba di surga dengan selamat. Kita harus selalu menanam benih untuk panen. We must always plant seeds for a harvest. Bilang kiri kanan, harus ada benih untuk ditanam. Come on. Dan puji Tuhan, awal bulan ini kita sudah tanam. Saya percaya benih yang kita tanam menuai berkali-kali lipat. Katakan amen. We have to spare the seeds that we can plant, so that we will having all abundantly harvest by the end. Jadi gembala baik kita akan menyediakan dan mengurus semua kebutuhan kita. Bilang kiri kanan, gembala kita akan mengurus engkau.
Your shepherd will take care of you. Haleluya. Katakan, gembala saya akan mengurus saya. Come on. Waktu saya tanya kepada itu pembawa tur, saya bilang, itu kok rumputnya di mana tuh? Domba-dombanya kok bisa gemuk-gemuk? Sedangkan rumputnya tidak ada. Oh ya, itu mereka ada main-main aja. Nanti kalau jam makan, jam minum, gembala itu tahu di mana padang berumput, air tenang. Mungkin hidupmu hari ini kering-kering saja, tapi saatnya engkau butuh, Tuhan akan bawa engkau ke tempat itu. Itu gembala yang luar biasa. Kenapa? The good shepherd will know well is the green pasture and still water. Oke? Jadi saat kita menabur, Tuhan dapat memberkati kita secara finansial melalui berbagai bidang. Misalnya pekerjaan kita, investasi dan lain-lain. Coba katakan, pekerjaan saya adalah alat Tuhan memberkati saya. Come on! Caranya cintailah pekerjaanmu. Haleluya. Cinta pekerjaanmu. Kalau kamu guru siap malam-malam, RPP siap, berdiri langsung di kaca, besok mau ngomong apa. Kalau kamu tukang siap, besok campur-campuran lempar di bagian mana. Supaya kalau dia jatuh, dia kena tuh tidak jatuh satu pasir pun. Karena itu the best place where God release the blessing. You do things as you do for God. Amen. Lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dan saudara lihat, kalau saudara jualan, saudara jual dengan mana-mana, jujur saudara ngasih. Kita tidak main pelin-pelan, tidak main saudara tipu-tipu. Kenapa? Karena pekerjaan yang kita kerjakan adalah tempat Tuhan melepaskan berkat. My job is my store of blessing. Katakan, pekerjaan saya adalah gudang berkat. Come on. Kasih tahu di kanan seperti itu atau kiri seperti itu. Your job is the store of your blessing. Come on, hallelujah. When you sow, God can bless you financially through various areas such as work, investment, etc. Ini teman kita depan ini dia punya kesaksian sangat luar biasa. Mungkin kesempatan lain dia akan bersaksi. Oh Tuhan bagaimana memberkati dia dengan cara-cara yang di luar gaji. Saudara, kalau kita sudah bekerja dengan baik, sudah lihat ayat ini, Kolose 3, saya mau terangkan ini. I want to close down with this one. Persediaan kita berasal dari Tuhan. Katakan, persediaan saya berasal dari Tuhan. Our provision come from God. Pakai bahasa Inggris, come on. Our provision come from God. Hallelujah. Colossians chapter 3, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan whatever you do, do it with whole heart as you do to God. Whatever you do. Dia bilang begini, apapun yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu atau bukan yang kamu kerjakan. It's not just only what you do in your job. Ini bukan hanya yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, tapi segala sesuatu yang saya kerjakan. Coba katakan, segala sesuatu yang saya kerjakan bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Jadi walaupun yang kita lakukan, our service to human, our service to man, but remember what we do to them is direct to God. Haleluya. Jadi yang saya kerjakan di kantor itu, mungkin bos tidak lihat, orang lain tidak lihat. Mungkin saudara waktu saudara tulis jam, biasa kan ada print apa tuh absen, elektrik absen ada kan? Tapi juga ada yang manual tuh Belina. Ada yang manual tuh, ada tuh. Dia datang jam 9, dia tulis jam 6.30, saudara yang kasih. Yeah. Itu bukan kepada Tuhan, saudara yang kasih. Oke? Jadi ayat 24 bilang begini, baca bersama saya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita untuk bekerja demi ulang. Alkitab tidak memberitahu kita untuk bekerja demi mendapatkan uang, tetapi bekerja untuk Tuhan dengan mengetahui bahwa kita akan menerima upah dan warisan kita daripadanya. Katakan amin. The Bible said that the Lord will reward us because whatever we do, not doing it to man, but we do it to God. Because God is our Lord, our boss. Hallelujah.
Jadi saat kita memasuki hari-hari ketidakstabilan ekonomi, ya, ada banyak metode-metode yang dunia ajarkan kepada kita. Kerja, orang bilang curi-curi tulang, lakukan bisnis dengan cari-cari celah untuk tipu-tipu sedikit, ya, atau tidak bayar pajak. Misalnya ada dapat teguran pajak 2021, 2022, 2023. Saya lupa, saudara guys. 2024 sudah bayar. Itu teguran, saudara guys. Saya dapat, saya mesti bayar. Nah, hal yang lain. Namun Tuhan ingin kita melihat Tuhan sebagai sumber kita. Amen. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan kita, tapi juga kita bisa melihat bagaimana kita, konsep kita bekerja, konsep kita melayani, semuanya itu langsung kepada Tuhan. Katakan, apapun yang saya kerjakan langsung kepada Tuhan. Come on. This is why God wants us to give the tithe, to give generously to others, because the Lord is our source and He will bring us into the position of receiver, ya, sebagai penerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Buka tangan saudara, katakan begini. Tuhan Yesus, saya sadar semua yang Kau berikan kepada saya kembali kepadamu. All I have to give back to you, unless it become idol. Kalau tidak, itu menjadi berhala. Kami berterima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. 3 sesi berturut-turut Tuhan sudah ajarkan kami. Tujuan kami diberkati, dan malam hari ini clear bahwa jiwa kami menjadi aman, tenang, dan tenteram. Haleluya. Kami pulang dengan ketenangan yang luar biasa. Bukan karena harta uang, tapi kami pulang karena jiwa kami baik-baik adanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya jiwanya baik-baik katakan haleluya. Bilang kiri kanan, jiwamu baik-baik saja.